Shalom, di Tuhan. Tentang hari ini kita dapat meneruskan untuk kitab Yesaya pasal 31 ayat 1 sampai dengan 9. Saya beri judul Tuhanlah andalan hidupku. Kita akan melihat kalau kitab Yesaya 31 ini hampir sama temanya dengan yang sebelumnya, Yesaya 30. Kita akan melihat dan membacanya dahulu, ya, membaca kitab Yesaya ini nanti setelah ini. Jadi kalau kita lihat kitab Yesaya pasal 1, pasal 31 ayat 1 sampai 9 ini temanya hampir sama dengan pasal sebelumnya, dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ayat 1 sampai 3, ayat 4 sampai 5, ayat 6 sampai 7, dan ayat 8, 9. Ayat 1 dan 3 itu menunjukkan dihakimi, karena orang-orang itu minta tolong ke Mesir, bukan kepada Tuhan. Lalu ayat 4 dan 5, Tuhan memperhatikan, dan ayat 6, 7, supaya panggilan supaya ini semua orang tidak masuk di dalam menyembah berhala, menolak berhala, lalu ada pengumuman Asyur akan dihukum. Nah, kita sekarang ini mau membaca dahulu di sini Yesaya pasal 31 ayat 1 sampai dengan 3. Marilah kita membacakannya, ya. Mari kita membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Sungguh celaka orang yang pergi ke Mesir minta tolong, yang mengandalkan kuda, yang percaya kepada keretanya yang banyak, dan kepada tentara berkuda yang sangat besar, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Tetapi Dia Maha Bijaksana, Dia akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia bukan Allah, dan kuda mereka adalah makhluk fana, bukan roh. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu, dan jatuhlah yang dibantu. Mereka sekalian habis binasa bersama-sama. Kalau kita perhatikan tadi itu di ayat yang pertama, dimulai dengan sungguh celaka. Jadi di sini celaka ini kita lihat pasal-pasal sebelumnya di pasal 28, pasal 3 sampai 31, pasal 33 ini ada celaka-celaka. Ya, kalau gitu juga di pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5 sungguh celaka. Nah, jadi apa ini? Ada yang Tuhan mau menghukum umatnya, celakanya apa? Di sini kalau kita perhatikan, orang-orang ini dikatakan oleh Tuhan sungguh celaka karena mereka ini apa? Pergi ke Mesir minta pertolongan dan mengandalkan kuda, mengandalkan tentara berkuda, dan tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel. Nah, kita semua ini adalah orang-orang yang mengalami berbagai hal. Kalau kita lihat dunia sekarang pun, kalau ada negara yang mau bertempur melawan negara lain, dia minta bantuan dari negara-negara yang lain, yaitu mohon bantuan. Sampai sekarang masih seperti itu. Kalau kita bukannya berperang dengan rudal dan lain sebagainya, kita menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan, selalu ada. Entah tantangan itu datangnya dari karena ekonomi, atau tantangan kesehatan, atau tantangan macam-macam.
Nah, ini banyak orang ini yang pertama adalah minta bantuan orang, bukan pertama datang kepada Tuhan. Nah, ini yang dicelakakan oleh Tuhan itu apa? Kita perhatikan, sungguh celakanya ini apa? Kalau diperhatikan di sini, coba ditunjukkan ayat satu lagi. Ayat yang pertama lagi itu tadi, tolong ditunjukkan. Nah, celakanya apa? Mereka minta tolong kepada siapa? Minta tolong pada Tuhan, mengandalkan kuda, dan percaya keretanya yang banyak, dan kepada tentara berkuda yang besar, tetapi ada apa di situ? Tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Jadi di sini yang dituduh oleh Tuhan ini adalah orang yang minta pada bangsa yang saat itu, bangsa yang kuat, bangsa Mesir, minta tolong dan minta melihat kudanya, melihat keretanya, melihat tentara berkuda yang banyak, tetapi tidak memandang kepada Allah. Tidak mencari Tuhan. Lah itu yang membuat Tuhan mengatakan celaka. Nah, di sini Tuhan mengingatkan pada kita. Kalau kita menghadapi tantangan, pertama-tama lari pada siapa? Lari pada Tuhan atau lari kepada yang ini, yang kuat dan yang mengandalkan yang lain-lain. Tuhan tidak dipandang katanya, tidak memandang kepada yang Maha Kudus, tidak mencari Tuhan. Sekarang pertanyaan bagi kita semua, kalau menghadapi sesuatu, mata kita ini ada masalah, kepercayaan kita, masalah apa saja ini yang dicari siapa? Tuhan dulu atau yang lain-lain? Nah, di sini yang dicari mereka ini adalah Mesir. Seperti di Yesaya pasal 30. Di situ itu mereka mencari Mesir, sudah disebutkan mereka adalah mencari Mesir. Mereka juga mencari kuda. Mereka mencari kereta. Mereka mencari tentara berkuda. Tidak pandang Tuhan dan tidak cari Tuhan. Akhirnya bagaimana? Dikatakan akan habis binasa. Nah, inilah kalau kita ini Tuhan nggak dianggap, tidak pandang kan maksudnya nggak dianggap, tidak cari, tidak berdoa pada Tuhan. Masalah banyak, jadi mikir-mikir kira-kira kanan semua, Tuhan tidak dicari. Jadi akhirnya akan apa? Habis binasa. Ini adalah yang dikatakan tuduhan yang Tuhan berikan kepada para pemimpin saat itu dan orang saat itu yang mencari Mesir negara yang kuat, kekuatan daripada ya ini yang apa aja, kalau kuda, kereta sekarang ini rudal dan lain sebagainya, tentara berkuda dan tidak mau memandang Tuhan, maka akhirnya akan binasa. Tidak ada hasilnya. Lah kalau kita menghadapi macam-macam masalah, bagaimana kita hadapi? Masalah entah di dalam keluarga, antara lain mungkin hubungan kekeluargaan, mungkin masalah di dalam pekerjaan, mungkin masalah ekonomi, masalah kesehatan. Dan di sini Tuhan mengatakan, kita harus datang kepada Tuhan. Enggak salah datang ke dokter, enggak salah datang ke yang lain-lain, tapi pertama yang harus dilakukan, datang kepada Tuhan. Cari Tuhan. Jadi jangan meletakkan kepercayaan kita ini pada yang salah. Bukan meletakkan andalan kita pada yang salah. Yang salah itu apa? Ya ini kekuatan,
suatu negara, kekuatan kuda, kekuatan apa saja, finansial dan lain sebagainya, tapi tidak mencari Tuhan, tidak memandang Tuhan. Itulah yang Tuhan mengatakan salah. Kalau kita melihat, mereka ini adalah dikatakan adalah orang yang mencari apa? Andalan yang salah, yaitu para pemimpinnya ini mereka ini mencari orang-orang yang dikatakan para penjahat, dikatakan orang penjahat, orang lalim. Karena apa? Mereka ini menunjukkan kebijaksanaan manusia jauh lebih besar dibandingkan kebijaksanaan dari Tuhan. Pemimpin Yerusalem di saat itu mengira mereka lebih bijaksana daripada Tuhan. Makanya mintanya Mesir, makanya mintanya kereta, makanya mintanya kuda, makanya tidak memandang Tuhan. Loh, Tuhan gak kelihatan, jadi gak usah. Kuda, kereta, dan kereta berkuda ini tidak dianggap. Padahal kalau Tuhan mengacungkan tangannya itu semua binasa. Siapa yang binasa? Yang dimintai bantuan dan juga yang membantu. Bukankah itu tadi dikatakan di sana? Di ayat yang ketiga semuanya itu akan binasa. Dikatakan tadi, coba saya baca lagi di ayat nah ini ayat yang ketiga. Sebab orang Mesir adalah manusia bukan Allah, dan kuda mereka adalah makhluk fana bukan roh. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Mereka sekalian habis binasa bersama-sama. Jadi Tuhan bangkit melawan orang yang tidak mau mengindahkan Tuhan. Tuhan melawan orang yang nggak mau tahu tentang Tuhan. Tuhan tidak senang dengan orang yang mencari manusia bukan mencari Tuhan. Ini yang dimasalahkan di sini. Jadi kalau mencari bukan mencari Tuhan di dalam menghadapi masalah besar, maka dikatakan yang membantu dan yang dibantu sama-sama akan binasa, akan habis. Sekarang kita mau belajar, haruslah kita belajar mengandalkan Tuhan. Andalkanlah Tuhan seperti dikatakan di Mazmur pasal 61. 61 di ayat 3 dan 4 dikatakan, dari ujung bumi aku berseru, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang menjulang tinggi di atas batu. Di atasku, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Lah inilah yang seharusnya kita datang. Kita berseru waktu kita lemah lesu. Kita berseru kepada Tuhan. Gunung batu kita minta pertolongan Tuhan. Menuntun kita. Tuhan yang tinggi di atas. Dialah tempat perlindungan kita. Menara yang kuat menghadapi musuh apapun juga. Di ayat yang 4 dari Mazmur 61. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Jadi kita ini haruslah belajar. Kalau tadinya ini mengharapkan yang lain selain Tuhan, apa saja selain Tuhan, kita sekarang ini diminta kalau menghadapi tantangan kehidupan apapun bentuknya, berseru kepada Tuhan. Kalau kita sudah lemah, lesu, merasa nggak bisa, bukannya lalu kita ini diam, nggak bisa apa-apa, betul, tapi berseru kepada Tuhan, minta Tuhan menuntun. Tuhan di atas itu tidak diam, dialah perlindungan, dialah menara yang kuat untuk kita menghadapi musuh apapun juga. Sekarang kita melihat di ayat
3 dan 4. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan. Mari baca bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Seperti seekor singa atau singa muda menggeram mempertahankan mangsanya dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh kawanan gembala yang dikerahkan melawan dia dan tidak mengalah terhadap keriuhan mereka, demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang di atas gunung Sion dan di atas bukitnya. Di ayat 5, seperti burung berkepak-kepak di atas sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, melindungi dan menyelamatkannya, mengawal dan melepaskannya. Nah, kenapakah kita ini diminta supaya ingat minta pertolongan Tuhan, minta mengandalkan Tuhan. Mengapa seperti itu? Coba kembali lagi di ayat 4. Di sini menggunakan ada bahasa metafor, gambaran tentang dua binatang. Binatang yang pertama yaitu singa. Singa ini menggeram. Singa ini bukan atau singa aja, tapi singa muda, jadi kuat sekali, menggeram. Dia ini punya mangsa. Ada mangsanya, jadi diperhatikan mangsanya ini supaya menggeram, supaya tidak lepas. Lalu meskipun kawanan gembala ini mau melawan dia ini enggak terkejut, dia raja, dia tetap. Dikatakan, demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang di atas gunung Sion dan di atas bukitnya. Jadi di sini dimulai dengan kata sebab. Tadi di ayat 4 tolong dilihatkan lagi. Di situ saya beritahu ada warna merah muda sebab. Di sini disebutkan jadi ini ada sesuatu yang berhubungan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu dikatakan Tuhan menghakimi orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Karena apa? Yaitu semuanya akan binasa. Tapi di sini dikatakan sebab karena apa? Cara Tuhan melindungi umatnya ini seperti seekor singa atau singa muda yang mempertahankan mangsanya. Tuhan turun berperang di atas gunung Sion dan di atas bukitnya. Jadi di sini ini ada suatu gambaran tentang bagaimana Tuhan akan berperang untuk kita. Orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan berperang untuk kita. Dikatakan Tuhan akan turun berperang. Tuhan apa? Tuhan semesta alam. Dia akan turun berperang. Jadi kalau kita ini mau mengandalkan Tuhan, Tuhan itu di pihak kita, Tuhan berperang untuk kita. Bukannya Mesir yang kuat, bukannya kereta yang kuat, bukannya kuda yang kuat, bukannya tentara yang kuat, tapi Tuhan semesta alam yang akan berperang untuk kita. Kalau Tuhan berperang untuk kita, kita tahu kita ini adalah di dalam tangan yang benar. Seperti singa dengan menggeram, mempertahankan mangsanya. Demikian juga Tuhan berperang untuk kita. Jadi ingatlah, kalau kita menghadapi tantangan yang besar apapun juga, datanglah pada Tuhan. Banyaklah berdoa pada Tuhan. Kalau perlu lebih banyak berdoa. Kalau tadinya beberapa menit berdoa, menghadapi tantangan besar,
berdoa, berseru kepada Tuhan, Tuhan akan berperang. Seperti caranya membantu, melindungi dan berperang untuk kita ini seperti singa muda yang dengan mangsanya ini dipelihara, ditolong berperang untuk kita. Lalu gambaran yang kedua di sini disebutkan seperti burung berkepak-kepak di atas sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, melindungi dan menyelamatkannya, mengawal dan melepaskannya. Jadi di sini gambarannya adalah seperti burung berkepak-kepak. Burung berkepak-kepak ini di mana? Di atas sarangnya. Jadi di sini ini kita seumpama di sarang. Tuhan itu seperti burung yang berkepak-kepak di sarangnya, di atas sarangnya ini. Untuk apa? Tuhan semesta alam berbuat itu untuk melindungi Yerusalem, melindungi, menyelamatkan, mengawal. Nah, kalau sudah selesai semua dilepaskan. Jadi di sini gambarannya Tuhan berperang untuk kita. Tuhan bukan hanya berperang, Tuhan juga itu seperti burung yang di situ ada sarang, melindungi, menyelamatkan, mengawal di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Dan Tuhan ini menyelamatkan, mengawal sampai kita ini selamat, dibebaskan, dilepaskan lagi. Jadi kepada siapakah teman-teman akan minta pertolongan kalau menghadapi tantangan? Datanglah kepada Tuhan. Kalau selama ini kurang datang pada Tuhan, Tuhan melalui hari ini mengingatkan kepada kita, kita harus mengubah cara kita ini hidup, cara kita mengandalkan hidup kita, mengubah untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Di sini nih gambarannya seperti di Ulangan. Dikatakan di Ulangan pasal yang ke-32 ayat 11 dan 12. Gambarannya itu juga seperti bagaimana Tuhan menolong umatnya itu. Seperti burung yang tadi Raja Wali, itu dikatakan Ulangan 32 ayat 11-12 disebutkan, laksana Raja Wali menggoyang-goyang sarangnya, melayang-melayang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun umatnya, dan tidak ada ilah asing menyertai dia. Jadi caranya Tuhan mau menuntun, melindungi umatnya ini juga disebutkan di Ulangan itu seperti apa. Bagaimana Tuhan memperhatikan umatnya itu seperti Raja Wali. Sayapnya digoyang-goyang yaitu melayang di kepaknya. Lalu di situ di atas anak-anaknya di situ dijaga, dilindungi. Mengembangkan sayapnya, menampung seekor kalau perlu dibantu di situ, mendukungnya di atas kepaknya ini supaya dibantu, tidak berjalan sendiri. Ada di sayapnya menampung seekor, didukungnya, menuntun. Tuhan seperti itulah, menuntun umatnya. Tidak ada ilah asing menyertai. Jadi yang menyertai kita adalah Allah yang Maha Kuasa, bukan berhala, bukan ilah-ilah asing. Allah yang Maha Kuasa itulah yang akan menyertai. Oleh sebab itu kita kembali ke Yesaya 31 ayat 6 dan 7. Disebutkan seperti apa? Kalau keadaannya Tuhan itu seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Kembalilah, hai orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh,
pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala peraknya dan berhala emasnya yang dibuat tanganmu yang penuh dosa. Jadi di sini ini di ayat 6 dan 7 melihat Tuhan yang Maha Kuasa, yang Tuhan semesta alam mau menuntun, mau membantu, maka disuruh kembali. Kembalilah kepada Tuhan. Kamu yang sudah Tuhan, yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Di sini berhala-berhala, buanglah. Berhalanya orang-orang itu apa? Mesir tadi itu. Berhalanya mereka itu apa? Kuda, kereta kuda, tentara asing, yang lain-lain. Selain Tuhan. Dikatakan di sini, mereka dipanggil untuk bertobat, membuang semua berhala. Kembali kepada siapa? Kepada Dia. Di ayat yang tadi di ayat 6, kembalilah kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Hari ini kita, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Kembali minta tolong pada Tuhan. Kembali kepada Tuhan semesta alam yang akan menolong kita. Yang akan seperti singa muda tadi itu menggeram, menjaga mangsanya. Dan juga seperti burung itu yang berkepak-kepak sayapnya melindungi anak-anaknya. Tuhan tidak berbuat jahat pada kita. Tuhan mau melindungi. Tuhan meminta kita kembali pada Tuhan. Jadi hari ini siapakah berhala saudara? Siapakah yang menjadi berhala saudara? Apakah orang-orang yang berkuasa? Apakah yang kita selalu andalkan? Kita diminta kembali andalkan Tuhan, bukan kepada yang lain. Kalau kita sekarang melihat ayat 8 dan 9, mari kita membaca ayat 8 dan 9. Asyur akan rebah oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia, dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang sesama manusia. Mereka akan melarikan diri dari pedang, dan teruna-terunanya akan menjadi pekerja paksa. Pelindung mereka akan menghilang karena gentar, dan panglimanya akan lari terkejut, meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Perhatikan di sini, mereka ini dikatakan ada pedang. Mereka ini akan jatuh. Tetapi bukan pedang manusia. Mereka ini akan dimakan habis, dihabisi pedang, tapi bukan pedang sesama manusia, bukan dari musuh-musuh sesama manusia. Mereka akan melarikan diri dari pedang, bukan di sini, terunanya juga bukan dari manusia yang menghabisi mereka, terunanya akan menjadi pekerja paksa. Jadi di sini mereka ini akan melarikan diri, pelindung mereka akan menghilang karena gentar, dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Demikian firman Tuhan. Jadi di sini ini kalau kita melihat, kalau di tangan Tuhan, di sini ini kita melihat siapakah yang akan kita andalkan. Kalau kita ini mengandalkan kepada Tuhan, Tuhan ini yang berperang. Bukan pedang manusia yang akan menghabiskan, tetapi pedang dari Tuhan yang perkasa. Bukan dari di sini ini dihabisi oleh pedang manusia, tetapi dari pedang daripada Allah. Maka kita belajar, siapakah yang harus kita andalkan? Andalkanlah diri kita kepada Tuhan.
Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhanlah yang akan menolong kita. Hari ini kita diajarkan supaya belajar mengandalkan Tuhan, dan kita juga harus mengandalkan bahwa Tuhan, singa Yehuda itulah pelindung kita. Tuhanlah yang dikatakan seperti singa tadi itu, yang singa muda, yaitu singa Yehuda, yaitu Tuhan Yesus menjadi pelindung kita. Dialah yang dapat memberikan kita kedamaian dan juga yang akan memberi kita kekuatan. Kerajaan Allah itu kekal. Tidak ada pemerintahan manusia dunia ini yang kekal. Termasuk saat itu ada yang kuat itu Mesir dan Asyur yang sombong. Tapi kita ini harus berpegang teguh kepada Allah yang Maha Kuasa. Selain itu kita belajar, Tuhan itulah hakim seluruh dunia, termasuk seluruh dunia, bangsa-bangsa di seluruh dunia. Tuhan bertindak dengan adil. Kita ini harus belajar menjadi orang manusia yang baru, belajar meninggalkan berhala kita pada manusia dan kekuatan dunia, tetapi bergerak kepada Tuhan. Sekarang Tuhan yang bertindak dengan adil menolong kita. Pertanyaannya, siapakah andalan kehidupan Anda? Siapakah yang selama ini saudara andalkan? Mengapa saudara mengandalkan seperti itu? Caranya bagaimana saudara mengandalkan? Kalau menghadapi tantangan, kepada siapa Anda minta tolong? Mengapa dan bagaimana caranya? Setelah mendengar dari Yesaya pasal 31 ayat 9. Siapakah yang ingin Anda jadikan andalan hidupmu? Mengapa harus berubah? Bagaimana caranya berubah? Kalau menghadapi tantangan, kepada siapa kalau meminta tolong? Mengapa? Bagaimana caranya? Kita akan bersama-sama nanti ini untuk berdiskusi sebentar tentang hal ini. Sebelumnya saya mengajak teman-teman menyanyi lagu. Lagu ini adalah lagu yang sudah lama tapi mungkin sudah lupa, nggak dinyanyikan. The Power of Your Love. Di sini nih kita coba melihat, ini nyanyi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Kuasa kasih-Mu. Kita nyanyi dengan Tuhan, aku mau kembali pada Engkau. Hatiku mau diubah supaya aku ini menjadi orang yang mengandalkan diri pada Tuhan. Kita masih nyanyi bahasa Inggris dulu, nanti nyanyi bahasa Indonesia. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me
Spirit leads me on in the power of your love. Kita coba bahasa Indonesianya. Datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan, kelemahan hatiku akan terlepas oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi diriku, bawaku di pelukan-Mu. Terbang bagaikan raja wali, Rohmu mengangkatku lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Refrennya lagi. Kasih-Mu melingkupi diriku, bawaku di pelukan-Mu. Terbang bagaikan raja wali, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Nah, kita sebentar mau diskusi dengan teman-teman yang lainnya. Kita mencoba mengingat kembali dari ayat-ayat yang telah kita baca di Yesaya pasal 31 ayat 1 dan 9, di mana Tuhan tidak senang orang yang mengandalkan kekuatan dari tentara, dari kekuatan daripada kuda, dari kereta, dan orang-orang yang berkuasa, tapi tidak mau mengindahkan Tuhan, tidak mau memandang Tuhan. Nah, sekarang kita melihat Tuhan itu mau menuntun kita kalau kita mau kembali kepada Tuhan. Mari kita mencoba kembali kepada Tuhan. Tuhan mau melindungi kita seperti singa muda dengan mangsanya ini. Digeram, diperpelihara, seperti burung yang berterbangan mengelilingi anaknya. Siapakah yang kita pilih? Coba dilihat. Pertanyaan pertama, siapakah andalan hidupmu? Jelaskan mengapa. Bagaimana caranya kita mengandalkan yang kita andalkan? Dalam menghadapi tantangan, kepada siapa Anda minta tolong? Mengapa? Bagaimana caranya? Nah, coba kita ada beberapa menit. Tolong ini kita ini di sini ada mungkin dibagi 2 orang, dibagi 2 grup. Coba membahas 2 pertanyaan, nanti saya minta laporan. Ya, ini tadi beberapa
Ini mungkin di depan ini orang 4, di sini ya, di situ ada beberapa. Silakan berdiskusi. Ya, berdiskusi. Siapakah andalan hidupmu? Jelaskan mengapa, bagaimana caranya. Ya, kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun kami. Hari ini diingatkan supaya kami mau mengandalkan Tuhan. Supaya kami Tuhan, supaya mau percaya pada Tuhan. Melebihi kepada orang-orang berkuasa yang di dunia. Tuhan, tolong kami menghadapi tantangan kehidupan, terus mengandalkan Tuhan. Terus berpegang teguh pada Engkau. Terus Tuhan, percaya bahwa Tuhanlah andalan kehidupan kami. Tuhan, tolong anak-anak Engkau yang menghadapi macam-macam tantangan saat ini, baik tantangan kesehatan, baik tantangan ekonomi, baik tantangan apapun juga Tuhan. Tolong Tuhan, semua datang kepada Engkau. Kami percaya firman Tuhan yang mengatakan Engkau seperti singa yang menggeram, yang mempertahankan maksanya, yang Tuhan melindungi kami, seperti juga burung-burung yang menjaga anak-anaknya. Tolong Tuhan kami semua, percayakan hidup kami pada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Amin. Tuhan kiranya memberkati dan Tuhan menolong. Kita akan ketemu lagi minggu depan.